سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Mustafa Rasulullah bil arwah. Salam sebakat raja ilani Syekh Syaman Al-Madani Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Syarifah Al-Banjari Syekh Muhammad As'ad Al-Banjari Syekh Mutaib Al-Banjari Syekh Abdul Jalil Al-Banjari Syekh Muhammad Zaini bin Ghani Al-Banjari Sallu arwah Abina wa ubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين. أما بعد. Yang sama-sama memuliakan para habaib, para syaraib, kemudian sama-sama memuliakan para asatidz wal asatidzah, para tuan guru agama, guru hadir, guru kita, alhamdulillah guru Uni Mandumai, kemudian Abuya Hasanuddin, guru seminar dengan guru Komudin, guru-guru yang lain, kemudian di sini ada guru Rusli, kemudian guru tambahan kepala urusan agama, kemudian sama-sama kita hormati dan kita muliakan ini tokoh pemuda kita, ketua DPD KMI Provinsi Kalimantan Tengah, Adinda Muhammad Alfian Mawardi. Kita doakan hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak PJ Bupati kita dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Suwarno. Kita doakan juga mudah-mudahan urusan-urusan muslim baik urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, ada Pak Haji Hanafi, ada Pak Haji Sanusi juga. Dan yang lain-lain pengurus masjid, ketua masjid, pendeta, grup Maulid Nabi. Apa nama grupnya nih? Nurul Muhibbin, Ustaz Tori di Banjar itu ada grup pemilihan. Kalau tahun ini juga grupnya apa arahnya, ini grup Maulid An-Nisa aja sih. Tapi nama catok lelakian keempat, arahnya An-Nisa. Kita beratakan hadirin anak semua, insyaallah orang-orang memberikan kemuliaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini bersama-sama dalam rangka kita mentahsin karena rasa mengagungkan Nabi. Kita bersilaturahmi, Al-Qur'an dibaca, Maulid Nabi, mandah Nabi dikumandangkan. Kita isi dengan tazkirah atau mau'izatul hasanah. Salawat dan salam kita hibahkan kepada Nabi, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau bin yaumi hadza hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kita berkumpul di tempat ini bagian daripada mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an kathurat dikubran, siapa cinta sesuatu sering menyebut dan sering mengingat. Nah ibu-ibu pian sayanglah suami pian, cintalah suami pian, itu pasti rancang mengisahkan kebaikan suami. Mengganang suami, bapak-bapak diingat kepada istrinya, rancang menceritakan kebaikan-kebaikan istri. Belum betapun dan ibu-ibu pian sayang anaknya, sayang laki.
sayang anak ke sayang laki. Sayang anak. Kalau menurut ulun pian sayang laki, Pak. Kenapa jadi sayang laki? Coba pian punya bulik dari pasar, bulik ke rumah, anak pian digendong orang, pasti pian kada sare. Tapi bila pian papa pian bulik dari pasar atau dari mana, laki digendong orang. Berita sayang laki pian, ya sayang semuanya. Begitunya cinta kepada Nabi Muhammad, banyak mentafsirkan berselawat kepada Rasul. Karena orang yang kita tafsirkan Nabi, kullu baitin anta sa'iru laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan ila suji. Setiap biar harus pulang-pulang rumahnya di Wamawidin kalau orang sakit lagi yang menjenguk sembuh. Di Banjar ibu-ibu ada kejadian nyata, ada seorang babinian presiden itu tergolong miskin orang, mau bati anak ini kada berduit karena saya orang miskin, ada berduit mau bati anak. Pada akhirnya sidin sholat 2 rakaat. Pas sholat 2 rakaat sidin berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah berselawat kepada Rasul, ya Allah berikan jalan keluar, berikan solusinya anak lon garing lon kada berduit, ya Allah. Ada sampai 5 menit ada orang mengatur rumah sidin, dibuka sidin, ternyata seorang dokter. Ya dokter itu, Bu, mana anak pian yang sakit, Bu? Ini aja sidin, disuntik, diberikan obat, panasnya mulai turun. Dokternya kada mukulik. Kenapa dokternya kada mukulik? Karena dokternya mahal duitnya dokter. Ya dokternya mana duitnya, Bu? Ibu itu langsung menangis. Jadi ibu itu, wahai dokter, ulun jangankan mengobati anak ulun, menyuruh pian ke rumah kadada, mangiau pian ke rumah ulun kadada, memanggil ke rumah ulun kadada. Kenapa pian masuk ke rumah ulun? Sedikit bang memai juga sedikit. Akhirnya dokternya pulang menangis. Ya dokter, wahai ibu, ulun ikhlaskan suntikan dan obat-obatan untuk anak pian, dunia akhirat ulun ikhlas suntikan ini. Ternyata memanggil dokter itu orang sembarang ke rumah sidin, anak sidin itu garing juga, dokternya tersalah masuk ke rumah sidin. Kenapa salah masuk? Kekuatan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah orang senang berselawat. Karena bila orang mengangkat untuk berselawat kepada Nabi di negeri Iran terjadi satu cerita di negeri Iran. Ini kejadian nyata terjadi. Seorang pemuda ini baik, tidak terlihat berbuat maksiat. Artinya setiap harinya baik orangnya, ada kelihatan berbuat maksiat orangnya baik. Tapi pas meninggal dunia, setelah dimakamkan 3 hari setelah dimakamkan berteriak-teriak dalam kuburnya. Dikucak-kucak dalam kubur. Ini cerita kejadian nyata terjadi. Kucak-kucak dalam kubur. Ya, ada juga orang meninggal, yang meninggal itu di Patak, bila hendak maghrib mengaji. Orang bisa alim mbak, apa nggak meninggal ini? Sekali dibongkar, sekalinya radio tukang tabuk tertinggal dulu. Kisah pengarampun juga gini. Di Banjar itu ada lalakian meninggal 40 tahun sudah sidin dalam kubur, pas dibongkar ternyata jasad sidin itu tetap utuh. Kenapa jadi tetap utuh? Karena sidin lalakian. Cakanya babinen aloh. Ini bahasa labio pian hati-hati Pak labio di bujur kita nang mendengar ini bisa luput. Jadi 3 hari setelah dimakamkan seorang laki-laki ini berteriak-teriak dalam kuburnya, kucak-kucak dalam kuburnya. Ba'dal maghrib hatilah subuh. Bila imam maghrib sampai subuh kucak-kucak. Padahal ini alam barzah. Mestinya alam barzah itu tidak terdengar lagi ke dunia. Karena mayat itu kalau sudah 2 jengkal dimasukkan ke dalam tanah. Bila mayat itu 2 jengkal masuk dalam tanah ini alamnya berubah. Kalau bang kita melihat mah hibak banyu kasihannya, berpasir, berumput, tidak seperti. 2 pilihan kalau sudah masuk dalam kubur, min riyadil jinan au farin niron. Kalau tidak taman surga siksa neraka, 2 pilihan. Jadi seorang laki-laki di alam barzakh berteriak sampai ke dunia terdengar. Jadi orang kampung ini abut berata takutan. Karena bila imam maghrib sampai subuh kucak-kuciak dalam kubur.
Allah mentakdirkan ada seorang wali Allah di situ. Ibarat kita ada guru sekumpul, ada datuk kelampayan, ada situ wali Allah. Datanglah orang kampung kepada beliau, wahai tuan guru, wahai orang alim, wahai syekh, tolong doakan pian nih, ada seorang pemuda meninggal dunia ini ba'dal maghrib hatta ila subuh, berteriak dalam kuburnya, kami takutan berataan, tolong doakan pian supaya dapat hidayah daripada Allah. Jar sidin karena ulun melamini ulun salat tahajud, ulun berdoa mudah-mudahan nih ada Allah kabulkan doa ulun nih. Kemudian sidin salat tahajud nih seorang wali Allah. Setelah itu sidin berdoa, ya Allah, setelah ini ulun guring ya Allah, tolong mimpikan ulun dengan seorang pemuda ini, nyaman ulun berdialog, nyaman ulun berkomunikasi, nyaman ulun berpandar ya Allah. Dengan kehendak Allah dimimpikan oleh seorang wali. Apa jar seorang wali itu? Wahai seorang pemuda, kenapa engkau ba'dal maghrib hatta ila subuh, bila imam maghrib sampai subuh berteriak dalam kuburnya, apakah engkau disiksa oleh Allah? Jarnya ulun tidak disiksa oleh Allah, tapi ini adalah murkanya Allah, melebihi daripada siksaannya Allah. Jar seorang wali itu, kenapa Allah sampai murka kepada engkau? Apa yang kau lakukan di dunia? Ulun berzina kada, minum khamar kada, berjudi kada, merampok kada pernah. Tapi selama hidup di dunia, ulun tidak senang dengan orang yang bermaulid, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidin ini kata ketujuh kayak sepupu ulun tuh di daerah naon kada menyebutkan tempatnya nih. Di situ hanya mulai malam Senin imbah maghrib, malam pertama isuknya 10 buting surat kaleng diwadainya. Apa isinya? Tolong hentikan, jangan dilanjutkan lagi, mengganggu orang kampung tidak bisa istirahat. Padahal imbah maghrib dan hanyar malam pertama. Ini bahaya ini, bila kada bertobat bisa kocak-kocak dalam kuburnya. Karena orang yang kita takusimkan Nabi, kalau kita berbicara tentang lahirnya Rasul, berawal dari sejarah Abah Sidin yang bernama, siapa akan abahnya Nabi? Abah Nabi siapa? Abdullah, mama Nabi Aminah, kai Nabi Abdul Muthalib, nini Nabi. Oh, kada tahu. Ulun pernah batakun kakanakan SD, julun siapa ngaran kai Nabi Abdul Muthalib, nini Nabi bini Sidin. Maksud ulun tuh ngaran Sidin. Ngaran Sidin tuh Fatimah binti Ammar, nini Nabi na sejarah. Biasanya ibu-ibu ini ahli sejarah, ibu-ibu ini. Kenapa jadi ibu-ibu ahli sejarah? Coba kalau tepahualan laki, nang bahari-bahari tak keluar berataan sejarah. Tapi kada di sini orang-orang baik berataan. Abdullah ini seorang pemuda yang paling bungas di kota Mekah waktu itu. Menikah dengan Siti Aminah. Kehamilan bulan pertama beliau bermimpi dengan nabi-nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan-bulan berikutnya bermimpi nabi-nabi yang lain. Ini menggambarkan bahwasanya anak akan lahir itu seorang nabi juga. Nah, jadi iktibar pembelajaran bagi pian ibu-ibu. Pian tuh kalau hamil itu sering bermimpi apa, insya Allah anak pian bisa jadi itu. Tamimpi polisi bisa jadi polisi, tamimpi orang alim bisa jadi alim, tamimpi pedagang bisa jadi pedagang, tamimpi pengusaha bisa jadi pengusaha, tamimpi bisa saya hantu. Supaya mimpinya baik itu banyaki baca Quran, banyaki berselawat Nabi, lahir diazankan, dikenalkan kalimat-kalimat tauhid, dikalama ayun anak dengan kalimat-kalimat kalimat-kalimat nang baik thayyibah, berselawat kepada Nabi. Itu orang bahari ayun anak dengan selawat. Tala'al badru alaina bin zaniyatil wada wajaba syukru alaina bada'alillahi da. Nah, main anak dengan selawat Nabi. Ada ini main anak lagunya kada jelas. Nah, ayun. Sakitnya tuh di sini nih. Pas anak menyamak aja nih. Lagunya sakit pada hulu sudah. Rabiul Awal dilahirkan Rasul. Detik-detik kelahirannya Nabi. Itu datang atau dikelilingi wanita-wanita mulia. Di antaranya datang menghampiri beliau, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pen akan beruntung, pen akan lahirkan seorang nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah kalian kenal dengan ulun ini adalah Siti Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam, berada di sebelah kanannya Siti Aminah. Datang pulang perempuan selanjutnya, wahai Siti Aminah, sebentar lagi pen akan beruntung, pen akan lahirkan seorang nabi yang khuluqan, fisik indah, rupa bungas, akhlak beliau mulia.
Kenalkah pian dengan ulun adalah Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, berada di sebelah kirinya Siti Aminah. Datang pulang perempuan selanjutnya wahai Siti Aminah, sebentar lagi pen akan beruntung, pen akan melahirkan seorang nabi yang agung, yang mulia. Kenalkah pian dengan ulun adalah Siti Asyah, dulunya istri Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam, berada di belakangnya Siti Aminah. Datang pulang perempuan selanjutnya wahai Siti Aminah, sebentar lagi pian sangat beruntung, pian akan lahirkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Kenalkan pian dengan ulun adalah Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, berada di hadapannya Siti Aminah. Detik-detik kelahirannya Rasul dikelilingi wanita-wanita mulia. Kemudian apakah sama lahirnya Nabi itu? Mohon maaf ibu, seperti buat pian melahirkan keluarga hadapan kita dilahirkan mama kita. Tidak seperti ini Nabi. Nur dari langit, cahaya dari langit turun di antara pusar dan ari-arinya beliau. Cahaya berputar-putar, ulang-ulang tes ari-arinya sini. Cahaya ini berubah wujud menjadi bayi yang luar biasa, berseragam sutra putih. Seorang perempuan bernama Syafa, ibundanya Abdurrahman bin Auf, dalam keadaan sajidan syakiron hamidan, bersujud Nabi. Manakala tubuh beliau di balik Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi menunjuk ke atas langit. Apa yang diucapkan Rasul? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada riwayat mengatakan beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Nabi dilahirkan ulida maktunan. Nabi dilahirkan sudah bersunat. Biasanya kalau orang Jawa tuh kalau bersunat biasanya banyak orangnya. Kalau di Banjar tuh daerah Marabahan tuh banyak tuh kalau bersunat kayak bapak pengantinan. Ada orang bersunat cel, anak pen bersunat kecil, ya Jisidin. Boleh laun malus masuk melihat cel, oh silahkan Jisidin. Masuk dalam kamar, dibuka Sidin. Walhamdulillah cel anak pen bersunat langsung waras. Jisidin nang mana nang ikam buka, nang di atas ranjang. Oh laki kok. Rupanya anak tak golong ke bawah, terbuka nang abah. Cokai langsung waras. Di kisah Pangarampur juga gini, mana ada kisah anak kayak ini. Ya banyak orang yang salah tangguh tuh banyak. Kayak paman sayur subuh turun, mohon maaf paman sayur, subuh turun takipak batu, tati lantang di got. Selesai polisi, ada apa pak? Ada tarung, ada bilongka, ada walo. Maksud polisi itu kenapa peta jungkang di Gresel kenapa nih jualan sidin? Ada pulang kayak motor pickup. Wah, motor pickup. Singgah polisi, pret, je polisi. Ini sudah dilarang membawa orang, masih membawa orang. Akhirnya sidin turun pada motor. Polisi nang lillahi ta'ala aja polisi ini kada ada nang orangnya beratan. Ini abah, ini mintuha, ini minantu, ini adik ipar kada nang orangnya beratan. Sebutin lagi, ada lagi kai di lampu merah. Orang lampu merah pas stop beratan. Sidin kan ingat diri menggas, di lampu merah menggas. Sasahi polisi, jar polisi kai kenapa pian melanggar lampu lintas kai? Pian artinya merah tahu lah kai. Tahu zin merah itu berani. Ehonya tutup aja eho, baru sampai eho tutup aja. Tes. Kembali kita. Jadi dilahirkan Nabi maktunan, makhulan, bercelak mata Nabi. Maktu as-surah, tali pusarnya Nabi dibersih. Wa kullu dabbatil quraisyin taqat bi pasih lebar. Dikala lahirnya Nabi semua binatang ini pasih berbahasa Arab. Wa ma bin hamilin hamalat fi dzalikal am illa ta fi hamliha bi ghulamin barakati wa asrati hadzal imam. Semua babinian nang hamil waktu itu melahirkan semuanya dan anaknya tuh gulam laki-laki semuanya berkah Sayyidul Imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala lahirnya Nabi semua alam ini bergembira. Wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u wa thana'u. Wulidal huda, dilahirkan orang yang bawa petunjuk. Fal kainatu diya'u, seluruh alam ini bergembira. Wa famuz zaman, seandainya zaman masa itu ada mulutnya,
Seandainya zaman ini kelihatan muntungnya, tabassum wasana'u, selalu tersenyum dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi. Coba kalau kita dilahirkan, apalagi mama kita melahirkan, kasihan mama kita nih, wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit. Makanya kakak-kakak nih jangan wadilan kuitan nih, kasihan kuitan kita mama nih. Ini mama sakit mata, bilang panak obat tetes mata nak di mana mak, di atas TV on tutupnya oren nih kama ya. Baca pang aturan pakainya dulu, teteskan 2 tetes, diamkan selama 2 menit. Tetikakannya 2 menit kedok membuka mamanya. Apa mereknya nak? Alteco. Ada beadab sama sekali kakak-kakak nang ini. Ini kada turun sekolah, jangan mamanya anak tuh na guru pian lewat na pian kada turun sekolah ini kada sopan kah? Bersembunyi, nang bersembunyi itu mai pian mai. Nama maka mama disuruh bersembunyi. Ulun tadi mengirim surat mai alasan kada turun tadi memedahkan pian meninggal dunia. Kada beadab ke anak ini. Ada juga nang abah rambut panjang digundul sidin, rambut panjang digundul sidin, sisingut manting dilarap sidin, janggut tabal dikarik sidin. Kira-kira jisidin saraba bacukur nih anakku bisa kada pinandu lagi panglan aku ngene. Maka anak-anak tabarungan kebetulan di muka rumah ngaran sidin Haji Badrun, mohon maaf ngarannya Haji Badrun. Nah, mentes nih pinandu pada anak. Nak 4 batakunak rumah Haji Badrun di mana nak langsung nang anak buka ke dapur mendatangi mamanya. Mak jen anak selos begundul nih abah kenapa tapi ingat lagi mamanya. Padahal tahu ya pada abah seorang. Pian hati-hati ibu-ibu nih, kalau sampai keluar kata-kata nang kada bagus dari mulut pian tuh bahaya. Cepat kabul tuh bilanya mama nih menyumpahi kada baik. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan ada beberapa hal yang mencegah berkah rezeki masuk dalam rumah. Ya, ada beberapa hal yang berkah rezeki itu kada masuk dalam rumah. Di antaranya makan sambil berabah. Nah, pian makan sambil berabah. Makan dalam keadaan junub. Mengambil kupit gigi sembarang aja ibah makan, ada kayak ibah pakai ambil, ada bilah ini patah. Basah sapu di malam hari, menjahit baju pada dipacul di awak. Ini dalam kitab Ta'lim. Kawan ulun ada bajunya rapit, piler memacul jahit, sekali memacul kada kawa, selawar dalam tak jahit. Termasuk ada kata-kata sumpah dari mulut seorang ibu terhadap anak-anak. Ini ada kata-kata sumpah, bahaya ibu kalau menjual. Coba kalau pian melihat seorang imam besar di Masjidil Haram, itu ada seorang imam besar bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau itu lagi halus, terkesan nakal. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan, disimbur sidin dan pasir. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan, dipurupui sidin dan pasir. Walaupun Mama Sidin itu jengkel, menyuruh, melarang, memerintahkan dan lain-lain, tidak pernah kata-kata tidak baik. Beliau selalu memanggil dengan panggilan imam besar. Imam besar keluar, imam besar masuk, imam besar jangan melakukan ini, imam besar stop. Sidin selalu memanggil imam besar. Sampai sekarang Sidin menjadi ketua imam besar Masjidil Haram karena kata-kata yang keluar dari mulut seorang ibu selalu imam besar. Kalau ada kesempatan ke kota Mekah, ada awak Sidin itu lama. Mudahan yang belum diberikan kesempatan ke Mekah dan Madinah, awak Sidin lama, janggut Sidin itu tebal. Bila membaca ayat melengking, nah itu berarti itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti Sidin tuh, tapi baik Sidin pang jauh ini contoh mahingal juga. Ada nang ta'anum itu ada lagi Syekh Mahir Al-Mu'akhiri namanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini Syekh Mahir. Ada lagi di Saudi Arabia itu seorang imam Masyari Rasid namanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti Masyari Rasid. Ini imamnya Saudi Arabia. Kalau Masjidil Haram tadi termasuk Syekh Abdurrahman As-Sudais. Maka kalau ayatnya itu sedih, model interaktif antara Al-Quran dengan pembaca, bisa menangis. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Menangis karena maksudnya artinya tahun. Kalau kita jadi imam bisa menangis juga cuma gara-gara sambungannya kada ingat.
Sebis merabikan alal ladzi khalaqa fasam wal ladzi qadara fahada. Ingat kalau pura-pura menangis pejan supan nih. Allahu akbar. Ini pura-pura menangis. Sambungannya kada ingat. Nang hafal pulang 2 putingannya ayat qul jalan qul huwallah. Jika kanakan giliran kai ini kada qul ya pasti qul huwa nang. Rupanya kai ini mendengar gengsi juga kai kada tahu kanakan jika aku hafal nang lain. Diganti sidin lawan nang inna ghairil maghdubi alaihim waladdallin inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Selamat rakaat pertama. Rakaat kedua ghairil maghdubi alaihim waladdallin inna natena sudah. Inna nang apa sebutingnya lagi jasik. Inna takang, inna tegena, inna terdiam. Habisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi ayatnya dipaksa inna lillahi. Ini ayat Quran juga gini. Ayat Quran juga. Kembali nih. Nah jadi ibu-ibu jangan sampai keluar kata-kata tidak baik. Kayak di Banjar tuh sidin tuh manggil anak sidin tuh tuyul. Jadi ulun menyampaikan ini ada orangnya, ulun mendengar tuyul di mamanya. Nah, jika pada itu tuyul, tukarkan baras sana, tuyul, tukar iwak sana. Akhirnya duit kehilangan terus di rumah anak yang tuyul. Kembali kita, Nabi Muhammad dilahirkan khulukan wa khalqan, fisik indah, wajah bungas, akhlak mulia. Makanya digambarkan hidung Nabi Muhammad itu seperti huruf alif. Bibir Nabi Muhammad kalah harfi mim seperti huruf mim. Alis beliau seperti huruf nun, tebal nih berbalik. Dahi beliau lebar, dagu sidin beruncing ke bawah. Janggut Nabi Muhammad segenggam panjangnya. Gigi Nabi jarang tersusun rapi gigi Nabi. Kalau Nabi itu tabasum keluar nur dari gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali mencatat dalam Samtut Turan, fi jannatin masyakani min wasfiha illa likam lil hibbi fiha khayyama illa likam lil hibbi fiha khayyama. Seandainya masuk surga Habib Ali kada hendak melihat pindah dari bungas. Bila masuk surga kada hendak melihat pemandangan indah. Bila masuk surga kada hendak memakan nang nyaman-nyaman. Apa nang kau kehendaki? Aku hanya menghendaki memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa bagaikan bulan, bagaikan matahari, dan bukan hanya wajah indah, akhlak beliau termulia Nabi. Kita ambil selam beberapa bagian akhlak Nabi. Setelah ini kita selesai. Nabi diumpamakan bijak dan husnuzan bagaikan seorang pedagang. Kita lihat filosofinya orang pedagang. Orang pedagang itu selalu bijak dan husnuzan. Lewat di muka toko sidin, tukar selawar kapa, tukar baju kacil, tukar baju kabu, tukar selawar kapa. Berduit kada berduit, orang lewat dia bisa nggak berduit. Coba kalau kalian selalu bijak di kantor, selalu bijak di masyarakat, bijak kalau ada problem dalam rumah tangga pun hadapi dengan kebijakan, insya Allah kada mutapahwa. Model kayak orang berjamaah kan ada sembahyang berjamaah, datanglah makmumnya pada imam. Mam, belum tadi mamai pas anak sujud tadi mamai rasanya ada pang sedikit keluar angin mamai sedikit, dan bukan hanya angin rasanya keluar tadi, ada banyunya sedikit mamai. Kira-kira menurut hukum fikih itu apa hukumnya mam? Karena imamnya seorang yang bijak. Apa jawaban imam? Hadangi ulun membukakan kitabnya dahulu. Nah, membuka kitab. Sudah bertemuan kamam, sudah. Apa kesimpulannya mam? Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya 4 mazhab menyatakan pian ini adalah tacirit. Ini kisah kada bujur juga ini. Belum gak ingatan ada supir taksi pengantutan luar biasa. 2 menit tekantut, 2 menit tekantut, 3 menit tekantut. Rupanya silin supan juga. Bahkan tuh harus kayak apa? Jen akal kunang bijaksana, jen supaya jangan kadang ngarun orang aku bakantut. Oh dapat akal. Bila setiap kali bakantut pecek silin kelapson. Potet langsung ngecek. Bila panjang katutnya, panjang kelapsnya potet cek silin.
Rupanya ada paninian di higa ajar paninian oper. Coba Bang jangan sepicik lagi kelapson. Karena setiap kali ikan mamicik bau jadi. Jadi apapun masalahnya hadapi kebijakan. Dua lagi bini, nah jangan kayak di Banjar nih, di kejadian nyata ibu-ibu. Nang laki kadingat menukarkan martabak, bininya minta talak 3. Martabaknya kadingat minta talak 3. Akhirnya ditalak suaminya. Kenapa ulun tahu? Karenanya dua laki bini ku ada ulun, maka abah mendengar jadinya segala macam mintuha ada. Maka talak 3 ini kada boleh dipublikan kecuali nang bini menikah. Itu ada Pak Akua nih, ini Pak Akua ada sini. Tahu bab munakahat beliau paham. Kadang-kadang bu suami itu banyak nang diurus, banyak nang digawe kada ingat jadi dimaklum ibu-ibu nih. Ini ada nang laki ini dasar kada peringatan nang bini pemamayan. Orang 4 malam berturut-turut acara Maulid Nabi harinya hujan. Jangan bini abahnya bawa payung abahnya. Soalnya tertinggal payung pemamai bininya. Malam kedua tertinggal pulang payung pemamai pulang bininya. Malam ketiga tertinggal pulang payung pemamai pulang nang laki ini, nang bini ini. Jangan bini ini malam keempat abahnya nah jangan sampai tertinggal lagi payung. Ingatkan bujur-bujur. 4 kali sudah nukar payung. Akhirnya tulak sarwan. Takutan disariki bini. Mulai Al-Fatihah sampai doa dipingkuti sidin aja payung di sini. Kahimungan payung ada, nah alhamdulillah payung ada nih. 4 kawan bersepeda, alhamdulillah umanya. Aku ingat malam ini kada tetek ke payung. Ini payungnya ada umanya. Janang bini pian payung tak bawa sepeda pian mana. Ini gara-gara mengatakan payung sepeda pulang tertinggal. Ini dasar kada peringatan dimaklum ibu-ibu jangan sampai disariki. Karena pian puncak karir pian tertinggi. Sebanyak apapun harta pian, sesugih apapun pian, sepintar apapun pian, setinggi apapun jabatan dan pangkat pian, puncak karir tertingginya seorang istri itu adalah terletak di mana mendapatkan kualitas ridho daripada suaminya. Nang paling puncak lagi di saat bini itu sakarat, saat bini hendak meninggal dunia, lalu keluar kata-kata nang bagus dari suaminya, wahai istriku, jadi bininya, aku ridho kepada engkau dunia akhirat. Ini puncak karir tertinggi seorang istri mendapatkan keridhaan daripada suami. Kemudian ibu-ibu kalau pian itu Nabi tanda anak masuk surga, salah atau tidak salah dengan suaminya, apalagi salah. Maka seorang istri itu kalau ingin masuk surga kata Nabi, cepat meletakkan tangannya atas tangan suaminya. Seraya terlontar kata-kata indah dari mulut seorang istrinya. Wahai suami ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun tidak bisa tidur sebelum pian ridho kepada ulun. Ini kalau bini hendak masuk surga, tapi kalau bini hendak masuk nerakanya Allah, wahai lakiku, aku kada paguring sebelum mengajak wahai kamu nerakanya Allah. Tapi sini kada ini orang baik berata. Kembali kita. Nabi bijak. Yang kedua, Nabi selalu husnuzon. Sedikit lagi kita. Coba kalau pian jual husnuzon di kampung ini, kadang mau tapahwal pian. Adi ini kasihan kayak anak mudik mulai Banjar ke Berabai senain orang Banjar. Sampai di Martapura, pir aku sakit parut pirena. Jar supir tuh perasaan pian jakayai. Sampai di Binuang dasar sakit parut aku hendak beol bisa itu perasaan pian jakayai. Sampai di Rantau dasar sakit parut aku nih bisa mohon maaf hendak behira sama aku kira. Itu perasaan pian jakayai. Sampai di Kandangan mohon maaf mandingor bebau. Jar supir ini bawa apa kai? Jakai itu perasaan pian haja pirai. Kenapa perasaan harusnya ternyata orang anak bekira sudah perasaan husnuzon. Lalu mencari galang getah jar per adakah bisi galang getah atau kalip kah? Jar supir orang rajin di motornya mencari kantongan plastik kalau pina muntah. Kenapa mencari galang getah atau kalip? Aku hendak menjerit selawarku sini bawahnya. Kalau pina marimbis keluar. Ini tambahannya aja Bang. Ada juga kisah pangaramput juga ini. Husnuzon. Yang ketiga, Rasul itu pemurah, di pemurah. Pemurah ini bagian daripada melembutkan hati manusia daripada penyakit-penyakit batin. Al-Quran mengatakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, pertama kitab Allah, banyak baca Quran. Di rumah kita baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah baca Quran. Pian kalau rumah pian bahantu bacakan Quran belum mudah asa bahantu. Kayak di Banjar nih pulang. Di Banjar contoh di Tolok Dalam sana. Sidin nuka rumah 600 juta sidin.
Tapi karena bahantu dijual sidin separuh harga bahantu. Aku jual jisin rumah 300 juta lawan hantu-hantunya berita. Hantu juta buat akad juga gini. Rupanya nang mendiam ini asa bahantu dibacakan sidin Quran berkurang masih ada, bacakan ulang Quran berkurang masih ada, bacakan ulang Quran. Sekalinya hantunya mengaluar. Sidin melihat hantunya ada 9 nikung hantunya nih, keluar hantunya. Tapi model masih ada, bacakan sidin pulang. Nang 9 nih bebulik. Jadi sidin hantu kenapa buhan nikam bebulik? Kami mengambil komandan kami ji hantu, karena komandan kami ini tutulian, ada mendengar dibaca. Ini kisahnya pengramput sama sekali 1500% pendusta kisahnya gini. Ada bang orang kakak ini. Jadi bacakan Quran. Yang kedua, wa aqamas shalah, lazimkan salat. Karena orang kada salat itu, Muaz bin Jabal datang ke Nabi, ya Rasul, apa maksud surah An-Naba ya Rasul? Yauma yunfakhu fis suri fatuna afwaja. Nabi menangis mendengar pertanyaan ini. Jar para sahabat, ya Rasul, kenapa kau menangis dengan pertanyaan ini ya Rasul? Ini jar Nabi pertanyaan sangat sulit aku jawab, kelak umatku dibangkit dari kubur di halu di padang mahsyar. Berkelompok-kelompok manusia jar Nabi, sampai 12 kelompok manusia. Kelompok yang kedua jar Nabi wajahnya seperti babi, badannya manusia. Ini jar para sahabat kelompok apa ya Rasul? Maka jar Nabi ini kelompok orang-orang yang dalam Al-Quran dikatakan fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-maun. Tidak ada uzur sama sekali yang meninggalkan akan sholat. Jadi yang kedua wa aqamas shalah. Yang ketiga, bila kita hendak bahagia dunia akhirat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Senang membantu orang lain, senang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka hendaklah Nabi kita menjadi orang yang hubba salatan li hubbil salatin. Allah akan cinta pada 3 kelompok manusia, miskin tidak sombong, kaya tidak kikir. Kemudian anum sudah kembali ke jalan Allah. Kebalikannya kata Nabi, bukda salatan wa bukli salatin. Allah akan benci pada 3 kelompok manusia, miskin, sombong. Nih nak hambin bang abah ini punya anak meninggal dunia bang sudah anampal nah anak mahambin nih sampai ditantu tanah nang di ujung jangan dijual, kanan kiri jangan dijual, di muka jangan dijual, tengah jangan dijual, kenapa bah ampun orang beretan. Mahambin maka nampal. Yang kedua miskin tapi kayak miskin sombong, 2 kaya kikir. Nah jangan jadi orang kikir kaya. Ini hari Jumat lewat celengan tak koreheng, bila ada celengan Jumat tak koreheng. Jurang kenapa pian koreheng bila ada celengan senyum itu sedekah. Kada masuk sedekah celengan. Sedekah itu kalau wajah bertemu wajah itu sedekah. Bila muhab atau muha itu hanya sedekah. Tapi kalau kotak amal kada masuk. Kayak guru ulun di Sungai Tabuk tuh. Kita jangan salam di absus salam, jangan tebarkan salam. Lihat sikon. Karena guru ulun di Sungai Tabuk tuh sidin bersepeda, boleh ceramah tuh di Sanggirang nasi sop berantang diikuti sidin sebelah kiri ini, tangan kanan menyetang sepeda nih, tinjak sepeda. Di tengah jalan ada murid sidin bakal kajutan memberi salam nih. Assalamualaikum guru. Tak kajut sidin nih, mangkat ngesin rantang tabalik, paksa sebelah kanan. Waalaikumsalam belapas. Rupanya tangan baju ini tak kait satang. Lo liar, tabelok padang ilong mancah bau. Padang ilong macam buka muridnya menyasar. Kenapa pen guru? Oh sambil diilong di sidin sebutingnya pesanku ingatakan bujur-bujur. Kenapa guru? Sebuting pesanku sin ingatakan bujur-bujur. Kenapa guru? Mun kada tapi penting sin paraya memberi salam. Aku kebanyakan rugi sin nasi sop terbalik sampai dapat patah baju basah kupiahku larut cerekan ke situ. Cukup bastatul wajhi dia si penampilan ini kada sejuk. Kaya jangan pikir. Ini kasihan ada tuan guru, mohon maaf tuan guru ini umur 100 tahun sudah ini. Umur sin sepuh 100 tahun tuha benar. Datang kepada sidin. Guru, di ulun bahdiah lan pian guru 20.000 na guru. Tapi ulun tolong bana pian kana sebeng hajat 12 kali, batahlil 13 kali, sebeng hadiah 20 kali, batamat Quran 16 kali na guru 20.000 na guru. Nah gurunya menggetar-getar mentelok kantong. Sin menggetar jisidin aku menambahiakan na 30 ikam gawi saurang aja lah. Apa banyakan permintaan. Kebanyakan permintaan. Ulun keingetan ada tuan guru ini, tuan guru ini sedikit lagi jamnya gede ada. Oh terus sedikit lagi. Tuan guru ini mau khutbah terlambat, maka Bilal sudah membaca.
wazidhu ya rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Datang sidin bersepeda motor, parkir kendaraan. Permisi om pedalo, aku hatipnya ke pinggir, aku hatipnya pedalo. Naik ke atas mimbar. Khutbah. Orang korehingan mandang arja sidin, memang teksnya ini rami pang, lalu orang korehingan. Duduk antara dua khutbah. Kepala asa barat, asa ringa-ringap, asa pusing, japai. Sakalnya helm keringet memajol. Ini kisah kada bujur juga kisah gitu. Mana kisah naga kayak ini. Aduh jo tuan guru sekong lagi nih, tuan guru sekong pulang. Tuan guru ini kada bulik, imbah sebeng subuh itu sidin kada mau bulik, kecuali murid sidin habis bulikan, habisin bulik. Maka jam 8 hari sudah, jangan ngisin ke belakang. Oh, ada gambar ulun sekolah sini. Tak tinggal berdua murid sidin. Lalu sidin tambah wiridan, ya patah ya razak, ya patah ya razak, ya patah ya razak. Jam 9, jangan pulang ke belakang. Tertinggal sekong. Tambah wiridan, ya patah ya alim, ya patah ya alim. Jam 10, jangan pulang ke belakang. Tinggal nitu juga seko. Jisidin ini mun kada takoni kakak anaknya sampai juhur kada sing bulikan sakoine. Kada ko bulik aku aja sini. Takoni sidin. Pian kenapa kada sing bulikan? Sajadah ulun pian duduge. Ya apa yang bulik? Sajadah sedok. Madangi sajadah sekali. Dikisah kada bujur juga. Kembali nih. Intinya kaya jangan kikir. Ini bulik orang aruh makanannya kikicak, batamu kawan. Kada hendak memberi kawan kikicak anak di kapal atau kopilan kopiah. Titikan gua kikicak sini. Jar nang kawan apa pina berilihan di dahi itu bisul ku pacah jar. Ikam tahu lah jika kawan bisul itu bisa membawa umur kikicaknya. Takutan dia membawa umur. Ada cerita ini menjelang akhir. Seorang kai itu pekerjaan beliau tuh hanya membeca. Nah jadi kai itu pekerjaan sidin membeca aja. Tiap hari sidin membeca. Pada suatu ketika di tengah perjalanan ada melihat kakak-kakak nang umuran SMP itu ditabrak kurang. Kada ada nang menolonginya. Kai berinisiatif membantu dibuat kai dalam beca nih. Satu. Akhirnya dibawa kai ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit jar dokter siapa yang bertanggung jawab kai? Jar kai ulun. Karena pian bertanggung jawab juga jar dokter, maka pian harus membayar semua biaya rumah sakit. Jar kai berapa biaya rumah sakitnya? 300.000 aja dokter, karena sidin tasilahu aja modelnya. Tapi karena kai ini pekerjaan sidin membeca, 300.000 itu kada berduit. 300 kada aja sidin dokter tinggal KTP ulun dokter ulun mencariakan duit 300.000. Jar dokter kai pian bawa aja KTP itu apabila pun ada duit pian kapan pun pian ada duit silahkan antar kepada ulun apabila aja boleh kai berpikir ke rumah nih kamana jisin mencari duit 300.000 nih. Akhirnya ingat bini sidin Nini itu ada bisi tabungan 6 tahun. Nini bisi tabungan 6 tahun. Tapi jar kai ini hakun juga kah Nini dipacah tabungannya nih. Karena Nini taat dan birrah suami, akhirnya Nini hakun dipacah tabungannya. Di Banjar tuh ada dua laki bini kai lan Nini itu tuh aja sih, tapi sini setianya kasih sayangnya luar biasa tulus zaman. Bila ditukarakan nang cucu bubur kacang sidin kada mau 2 mangkok pasti semangkok bersamaan sidin berdua. Bila bubur ayam kada mau 2 mangkok semangkok aja samaan berdua. Nah hebatnya kai. Ditukarakan nang cucu ada nang wahini itu apa pizza. Jar kai sebuting aja kami bersamaan. Dibelah 2 pizza. Kai memakan sebelah. Nini kada memakan, Nini hanya memandang lon kai. Jar cucunya nih pian kada katuju kan nih, aku katuju jar nih. Kenapa pian kada memakan nih? Aku menghadangi kai jar nih karena kami gigi bergantian di sini. Ini kisah pengaramput juga gini. Pengaramput kisah. Karena taat dan birrah suami, maka ini hakun dipecah. Dipecah tabungan. Imbah dipecah itu tamburan duit pecah. Duit pecah ini tamburan. Dihitung, sekalnya pas 300.000 duitnya. 6 tahun menabung 300.000. Rupanya sini 500 masuk parai 1.000 parai 6 tahun 300. Dibawa kai ke dokter. Dokter nyulun bayar 300 tapi mohon maaf duit pacah berata. Jadi dokter kada apa-apa kai. Di saat membayar itu datang abahnya nang ditabrak. Karena abah nak siapa nang menolongi pian nang membawa pian ke rumah sakit nak. Tuh orangnya bah kai bah pangisilin kai. Kai pian kan nang bawa anak ulun kai. Iya, berapa ongkos beca kai? Jar kai karena hari Jumat
Nah waktu itu hari Jumat, maka jadi kayak ulun setiap Jumat tuh gratis membaca jadi usah dibayari juga. Mun kayak itu ulun umpat pian ke rumah boleh lah kayak, silahkan kayak umpat lah kayak ke rumah kain. Ternyata kayak ini mohon maaf besi rumah ukurannya 3x3 kan. Rumah kayak ini 3x3, makan kayak di situ, minum kayak di situ, menerima tamu kayak di situ, istirahat kayak di situ, mandak bica di situ juga kayak karena ada pilawa lagi. Lalu jer Pak Haji itu kayak ulun bahdia dengan pian 10 juta kayak. Kada kawa kayak, karena hari Jumat gratis. Ada mau kayak. Kurang kayak 20 kada kawa. Sampai 50 juta kayak. Jar kayak ulun sudah bernazar dalam setiap hari Jumat ulun ini gratis membaca, kada boleh menerima duit. Tapi ada tapinya kayak. Ada tapinya sini. Tapi jadi sidin ulun ada berniat hendak berangkat haji di sini. Nah, sidin berniat hendak berangkat haji. Langsung Pak Haji itu mengambil handphone, menelpon anak buah sidin ini. Daftarkan tahun ini juga haji kai ini haji plus aku yang membayarnya. Kai pian tahun ini berangkat haji plus kai ulun membayarnya kai. Alhamdulillah jaga. Nini langsung menggawilan kai. Apa jen ini? Kai duit tabungannya ampun ulun kenapa pian nang berangkat jen. Akhirnya apa jar kai? Pak Haji ulun kada jadi berangkat Pak Haji. Wah kenapa kayak bini ulun tak tinggal ya. Akhirnya mengambil pulang handphone, daftarkan saya kong pulang bini sidin, 2 laki bini, berapa ongkos? 300 juta. 300 juta. Kayak pian sulun daftarkan kayak 300 juta kayak. Haji plus berangkat tahun ini kayak. Menangis sidin 2 laki bini, menangis. 300.000 diberikan pada aksiden tabrakan. Allah gantikan manja amil hasanati falau asyu'an salah berlipat ganda. 300 juta. Kenapa? Wa amfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Senang membantu orang lain. Karena orang yang berinfak itu bal yazdad, bertambah dan terus bertambah, tidak berkurang. Nah oleh karena itu janganlah kita menjadi orang nangkikir. Karena ini bagian daripada tabiat Rasul. Yang ketiga, Allah benci kepada orang nang tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Nah tuha kada mau kembali ke jalan Allah. Banyak aja di Banjar tuh, mohon maaf, di Banjar tuh nang paninian nang 60 umur masih ke pasar nih besar lijing nang kata-kata tuh. Umur mah 60 nah besar kantat lijing tuh. Saking kantatnya memasang kada apa paksa minyak lemak sebelah sini tuh udah kau masang kantatnya. Udah kau masang. Itu dibenci oleh Allah. Oleh karena itu ikutilah ajaran Nabi supaya kita menjadi orang yang disayang oleh Allah. Karena Nabi memperbanyaklah berselawat kepada Nabi. Karena Nabi selalu ingat kepada kita berata. Di saat sakarat Nabi ingat. Apa aja Nabi? Wahai Israel innal mauta ma'as sakarat. Sesungguhnya roh dicabut di perih ya itu. Maka jangan lagi Israel ya Rasulullah tentang umat manusia paling ringan, paling lembut, paling halus roh itu terjebak engkau ya Rasul. Walaupun aku paling lembut dan paling halus wahai Israel, aku masih merasakan perih ya Israel. Apa dua Nabi? Jangan timpakan perih ini kepada umat-umatku ya Israel. Jangan merasakan sakit ini kepada umat-umatku. Separuhnya barang jangan. Aku merasakannya aja Nabi. Ini bagaimana Nabi selalu ingat kepada kita. Dimasukkan beliau dalam makam beliau, dibangunkan beberapa orang malaikat, kata-kata yang keluar dari mulut Nabi. Beliau tidak menanyakan bagaimana Abu Bakar, bagaimana Utsman. Beliau menanyakan kaifa ummati ya malaikat, bagaimana keadaan umat-umatku yang inilah Nabi selalu ingat kepada kita. Pertanyaannya apakah kita ingat kepada Rasul? Malam ini kita berkumpul di masjid ini, maddah memuji Nabi, mentakzimkan Rasul. Bagian daripada kecintaan dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita terakhir. Tadi menjelang akhir, ini terakhir. Di Banjar itu ada dokter Hang namanya. Dokter Hang itu kalau mau obati orang tuh murah. Lalu pasien sidin tuh banyak. Abdullah masuk laki-laki, Maryam masuk babinian. 10 menit keluar, 15 menit keluar. Tiba-tiba ada nini tuha kada dipanggil-panggil mengalunyur masuk. Nah, di pasien lain nini tuha ini mengalunyur masuk kada dipanggil-panggil gini. 2 jam setengah nini kada keluar. 2 jam setengah kada keluar. Orang 10 menit keluar, nih 2 jam lebih kada keluar. Apa jorang paninian nang di dalam ruang dokter nih. Penasaran pasien lain buka horden sedikit, ditelek. Oh, sakanya dokternya berurut. Dokternya nih berurut kebanyakan pasien sin baik aku berurut dah dulu di sini. Dokter aja besauyo apalagi kita semua. Jadi ulun cukupkan tausiah ini. Mudah-mudahan ada berkahnya bagi kita semua. Nabi Muhammad dilahirkan khuluqan wa khalqan dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia Nabi. Di antara akhlak Nabi orang yang bijak, husnuzan dan beliau pemurah. Mudah-mudahan kita semua
dosa-dosa diampuni oleh Allah, dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita, dan kita beratan dapat syafaat Nabi dikumpulkan dalam surganya Allah, meninggal kaina beratan sulul khatimah. Amin Allahumma. Demikian dapat disampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Al insan mahalul khata wa nisan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Ahmad Sufyan Al-Banjari, dan tiba akhirnya kita membaca doa sebagai bentuk rasa syukur terlaksananya acara peringatan Maulid pada malam hari ini. Pada Mulkani berkenan untuk memimpin doa. Pada guru dengan Bapak silakan. Alhamdulillah, niatul qabul.